Attitude tuh nggak ada pelajarannya di sekolah. Yang ada di lingkungan. Lingkunganlah yang akan membentuk kita. Kita mau baik, lingkungan kita akan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, kali ini saya akan mengajak sahabat semua kita bicara tentang attitude, dimana itu adalah sikap karakter kita di awal kita bekerja. Mungkin sahabat punya pengalaman bagaimana sahabat pertama kali bekerja dan apa yang sahabat lihat, attitude teman kerja atau senior ataupun bersama kita atau junior. Mari kita bahas tentang attitude dalam bekerja. Sahabat, bicara tentang attitude, pasti kita punya yang namanya sikap bawaan. Sikap bawaan itu yang dari rumah ya, yang ajaran yang entah itu dapat dari orang tua kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu yang kita bawa ke kantor. Nah, sebagai newcomer atau pendatang baru, apakah itu ASN, apakah itu saudara atau sahabat bekerja di salah satu perusahaan, BUMN, BUMD, apapun itu, swasta, di mana saja kita berada, attitude itu yang kita bawa dari rumah. Setelah sampai di kantor, tentunya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita follow, yang harus kita ikuti. Misal contoh, kan kalau di kantor ada budaya senyum, ya kita harus ikutin budaya senyum. Budaya tegur, sapa, itu harus kita ikutin. Nah, apalagi kita baru, apalagi kita newcomer, kitalah yang akan memperkenalkan diri kita. Kita yang katakanlah permisi gitu lah, atau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Kakak, atau siapapun, Abah, apapun lah yang bahasa kita untuk di kantor. Karena apa? Attitude itu lama kelamaan, katakanlah kita minta seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Apapun yang kita bawa, attitude itu menjadi lama kelamaan karena kebiasaan kita, karena kebiasaan itu menjadi habit. Habitnya apa? Misalnya kita biasa senyum, kita murah senyum, karena senyum itu ada pelatihan senyum. Hanya senyum saja itu 3 hari atau 42 jam itu belajar senyum saja loh. Nah, bagaimana kita dengan mungkin selama ini kita tidak ada tegur sapa di rumah atau bagaimana. Nah, sekarang kita di kantor itu apalagi newcomer, kita yang harus bisa membawa diri. Kita harus senyum, tegur sapa. Nah, dari kebiasaan itu menjadi habit, setelah habit menjadi karakter. Nah, di situ akan muncul etos kerja kita seperti apa. Oleh sebab itu, sahabat, bagi yang baru harus betul-betul melebur diri kita kepada lingkungan kita. Tetapi ingat, kita harus membawa diri kita, bagaimana kita tegur sapa, sopan santun, attitude kita, senyum kita untuk kepada senior-senior kita. Sahabat, dikala kita melakukan kebiasaan untuk attitude tersebut akan menjadi habit, dan habit itu akan terbawa terus. Misalnya, kalau kita ketemu apakah senior kita atau atasan kita, tentu hal yang perlu kita sampaikan adalah senyum. Kita harus sapa dulu, selamat pagi, selamat siang. Kemudian hal tersebut menjadi kebiasaan kita pun itu kepada cleaning service. Jadi kita membawa diri kepada sesuatu hal yang baik dan nanti akan menimbulkan hal yang baik juga. Oleh sebab itu sahabat, hal yang seperti ini yang kadangkala tidak ada pelajarannya di sekolah. Attitude itu nggak ada pelajarannya di sekolah. Yang ada di lingkungan. Lingkunganlah yang akan membentuk kita. Kita mau baik, lingkungan kita akan baik. Kita mau jelek, lingkungan kita akan jelek. Tetapi karena kita merupakan orang yang newcomer, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah
kita harus menegur lebih dahulu. Kita yang harus memberi salam. Apakah mereka lagi jalan, apa pertukaran. Misalnya contoh nih, saat kita mau masuk lift misalnya, kita lihat dulu nih siapa yang keluar atau siapa yang mau masuk. Kalau memang atasan kita yang mau masuk duluan, ya kita mundur. Atau misalnya yang keluar dari lift, itu juga harus kita lihat. Keluar dulu, ada aturannya, baru kita yang masuk. Nah, kadang-kadang jangan selonong boy aja. Nah, ini yang menjadi pembelajaran karakter di sini, pembelajaran habit di sini, ini yang harus kita ingat. Karena apa? Sifat, sikap, sifat yang tadinya dari kebiasaan menjadi habit ini terbawa sampai kapanpun. Oleh sebab itu tuh sahabat, apabila Anda menjadi newcomer, hal ini yang harus diperhatikan. Ingat, attitude. Sahabat, kadangkala kita sering sekali ya, mungkin sahabat juga mengalami, atau nanti sahabat punya pengalaman, tulis di kolom komentar ya. Jadi bila sahabat bertemu, mungkin seseorang itu hobinya menyalahkan orang lain, hobinya membesar-besarkan masalah yang harusnya kecil dibesarkan. Nah, sebaiknya apabila masalah itu besar, kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan. Dan kemudian juga sering menggibah di jam kerja. Ada juga yang seperti ini, dia datang pagi. Setelah datang pagi, terus absensi, terus ada sarapannya ya, pergi sarapan. Mungkin sarapannya di tempatnya berbeda tempat dengan jam di kantornya, ya mungkin nggak jauh. Tetapi karena di situ kumpul teman-teman, akhirnya ngobrolnya terlanjur, cerita si A, cerita si B. Kemudian habis waktu, mungkin udah tiba jam 9 baru masuk kantor. Sampai kantor bertemu lagi dengan teman seruangannya, bercerita lagi, cerita A, B, C, D, bergibah lagi. Akhirnya waktunya untuk bekerja jadi sedikit. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini hanya kita yang tahu. Oh iya, jam segini saya harus bekerja. Itu namanya memang bekerja kan? Kita harus memaksimalkan waktu kita bekerja. Katakanlah dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, di mana waktu luang kita? Mungkin pas lagi break, makan siang, sholat. Nah, itu kita break. Tetapi di jam mereng yang jam tertentu udah kita plot untuk bekerja. Nah, di situ kita maksimalkan untuk bekerja. Apakah kita diskusi sama teman atau sama atasan. Kemudian hindari untuk killing time. Killing time itu ya mungkin ada hal-hal yang menghabiskan waktu kita, seperti WA-an, pegang HP yang nggak berhenti-berhenti. Itu kan zaman sekarang seperti itu ya. Nah, jadi satu teman-teman satu ruangan bisa jadi nggak komunikasi, tapi komunikasinya sama teman yang jauh di sana melalui HP. Mereka bisa cekikan sendiri lewat HP padahal dia sendiri. Ini yang gejala-gejala hal yang seperti itu. Oleh sebab itu sahabat, kita yang harus mengingatkan diri kita, oh iya, saya seorang pekerja, saya harus bekerja, betul-betul memaksimalkan waktu dari jam sekian. Memang waktunya sarapan ya sarapan, kemudian jamnya kerja ya kerja, jamnya istirahat makan, sholat atau itu juga, terus dilanjut kerja lagi sampai tuntas. Dan satu lagi, jangan menunda pekerjaan. Apabila kita menunda pekerjaan satu bertumpuk, akhirnya nunggu besok lagi, akhirnya tidak selesai-selesai. Usahakan satu hari itu pekerjaan beres, atau dalam arti kata mungkin kita punya dokumen apa yang harus diselesaikan satu hari di atas meja, itu kita harus selesaikan. Jadi hal yang baiknya besok ada pekerjaan baru lagi, jadi kita tidak menunda pekerjaan. Sahabat, kadangkala kalau kita punya teman yang misalnya kalau ditegur susah, kalau dikasih tahu malah marah misalnya, terus kita segan mungkin mau ngasih taunya. Salah satunya adalah refleksi diri. Kita harus mereview diri kita. Kira-kira saya tadi berbuat salah apa ya? Kira-kira hari ini saya melakukan apa ya? Itu dicatat nih. Mungkin dosa kita ya. Apa yang telah kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan. Nah, dengan refleksi diri ini, jadi kita mengingat diri kita, mungkin ya tadinya kita
berantem mungkin atau ribut sama teman, jadi kita saling memaafkan. Mungkin tadinya kita salah ya, jadi kita minta maaf. Dan jangan lupa ya, kita harus minta maaf. Jangan menunggu teman yang minta maaf, kita aja, jangan gengsi, kita aja yang minta maaf. Kenapa? Apabila kita sudah meminta maaf, hati akan lega dan kita tidak bawa persoalan sampai ke rumah. Kalau pekerjaan di kantor, selesaikan di kantor. Keluar dari pintu gerbang kantor, kita udah masuk dunia lain. Artinya di rumah kita adalah persoalan rumah, jangan dicampur. Persoalan rumah bawa ke kantor, persoalan kantor bawa ke rumah. Ya sudah, akhirnya orang kantor sibuk dengerin cerita rumah kita, orang rumah sibuk dengar ceritaan kantor kita. Nah, itu kita harus profesional di sini. Kemudian kita harus tahu nih mana yang harus dikerjakan saat ini, mana yang tidak, dan mana yang diselesaikan di sini, mana yang tidak. Itu gunanya kita refleksi diri. Sahabat, demikian materi motivator 5 Star Way kali ini tentang attitude. Bagi sahabat yang punya pengalaman, punya artinya pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bersama. Demikian saya kira sahabat pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa ikuti materi 5 Star Way selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.